Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang gangguan bipolar menggunakan studi kasus nyata dan menganalisisnya menggunakan 4 pendekatan psikologi, yakni psikoanalisis, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Mari kita mulai. Pertama, gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan fluktuasi atau naik turun yang ekstrim antara episode mania atau hipomania dan juga depresi. Individu atau seseorang yang memiliki gangguan ini mengalami perubahan energi, suasana hati, dan aktivitas yang drastis naik turunnya. Menurut DSM-5, terdapat beberapa tipe gangguan bipolar. Dan dalam video ini, saya coba fokus pada bipolar 2 disorder, di mana individu mengalami episode depresi mayor dan hipomania. Pertama, setelah tadi bahasan tentang gangguan bipolar itu apa, mari kita bahas studi kasus nyata dari seorang wanita berusia 42 tahun bernama Sarah. Sarah memiliki riwayat panjang episode depresi dan hipomania. Ia pernah didiagnosis dengan berbagai gangguan, tetapi akhirnya dikonfirmasi bahwa Sarah mengalami gangguan bipolar. Beberapa gejala yang dialaminya adalah misalkan hyperseksualitas, penggunaan alkohol berlebih, lalu kemudian ketidakstabilan mood. Saat ini Sarah menggunakan penstabil mood dan menjalani terapi individu, tetapi masih berjuang dengan gejala depresi yang ringan. Dari sini kemudian kita coba. Pertama, menurut pendekatan psikoanalisis dari Sigmund Freud, gangguan Sarah ini bisa dijelaskan melalui konflik bawah sadar antara id, ego, dan superego. Episode hipomanik adalah pelampiasan dorongan id yang tidak terkendali. Depresi menunjukkan dominasi superego yang keras dan rasa bersalah. Alkohol dan perilaku impulsif bisa dianggap sebagai mekanisme pertahanan. Dengan pendekatan psikoanalisis ini memiliki kelebihan sehingga dapat memahami konflik emosional dari diri paling dalam. Namun kemudian sisi kekurangannya adalah sulit diuji secara ilmiah dan tidak praktis untuk intervensi langsung karena melibatkan bawah sadar. Lalu menurut behavioristik, dari sudut pandang ini, perilaku Sarah adalah hasil pembelajaran dari lingkungan. Hipomania mungkin diperkuat oleh reward eksternal, seperti perhatian orang lain. Perilaku seperti minum alkohol atau impulsif bisa dipelajari dan dipertahankan melalui reinforcement. Terapi perilaku fokus pada mengubah kebiasaan ini melalui reward and
punishment. Kelebihan dari pendekatan behavioristik terhadap perilaku saraf itu lebih konkret dan terukur. Namun kemudian kekurangannya, behavioristik ini tidak menyentuh aspek emosional dan motivasi internal. Lalu pendekatan atau teori kognitif menjelaskan bahwa gangguan saraf berasal dari pola pikir yang negatif dan distorsi kognitif. Saat depresi, saraf mungkin mengalami pikiran seperti aku gagal, semua salahku, dan segala macam hal negatif lainnya. Saat hipomanik, dia bisa merasa terlalu percaya diri dan merasa tak terkalahkan. Lalu, terapi kognitif membantu mengidentifikasi dan mengganti pikiran yang tidak rasional tadi. Dari pendekatan kognitif ini memiliki kelebihan, yakni efektif dan berbasis pada bukti. Kekurangannya adalah perlu dan butuh kesadaran tinggi dari klien, atau dalam hal ini adalah saraf. Selanjutnya adalah humanistik, yang diambil adalah dari Carl Rogers. Dia berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang. Saraf mungkin tidak mendapatkan penerimaan tanpa syarat selama hidupnya dari siapapun. Terapi humanistik berfokus pada empati dan hubungan terapeutik. Tujuannya, ketika kasus saraf ini diatasi dengan pendekatan humanistik, ini dapat membantunya menjalani potensinya dan menerima dirinya sendiri. Kelebihannya adalah memperkuat rasa diri, rasa percaya diri dan relasi yang suportif terhadap saraf. Namun kekurangannya adalah kurang efektif untuk gejala akut jika hanya menggunakan pendekatan ini saja jika berdiri sendiri. Lepas dari itulah kemudian dari keempat teori tadi memberikan beberapa sudut pandang yang berbeda. Pertama, psikoanalisis memahami konflik batin. Behavioristik mengubah perilaku nyata. Kognitif memperbaiki pola pikir. Humanistik membangun kesadaran dan penerimaan diri. Lalu, bagaimana dengan pendekatan yang terbaik? Bahwa pendekatan yang terbaik adalah yang integratif. Yang integral menggabungkan kekuatan dari masing-masing teori untuk satu kasus. Dan disinilah pentingnya memahami satu kasus dengan 4 pendekatan. Dari itulah kemudian kasus saraf ini dapat diatasi secara integral, secara integratif menggunakan 4 pendekatan. Dilihat dari masing-masing kekuatannya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan tadi bisa memberi pemahaman yang lebih luas tentang gangguan bipolar dan cara pendekatan psikologis bisa membantu penanganannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.